Oke bro, kembali lagi di channel Cundip No Om, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum bro, jumpa lagi di channel Cundip No Om. Topik kali ini masih tentang di dunia perikanan. Kali ini gue mau bagi review. Sebelumnya gue bikin cara ternak cacing sutra dalam nampan. Kali ini yang di part 2 nya itu gue gimana ngasih tahu perkembangannya. Oke, di sini kalian bisa ngeliat nampan-nampan yang berisi cacing sutra. Sebelumnya gue di sini cuman make beberapa nampannya, tiga atau 4, gue lupa, 3 ada masalah, 3 nampan. Terus bertambah lagi di sini ada 4 lagi. Yang jadi pertanyaannya, apakah 4 itu dari cacing sutra beli ataukah hasil dari sini? Jawabannya adalah hasil dari sini yang kemudian gue pecah bagi dua. Kemudian gue taruh di nampan ini. Nah, dari nampan ini hasil pembagian dari nampan-nampan yang sebelumnya. Nah, di sini ada sedikit perubahan dari sistem gue yang sebelumnya pakai kemarin kan pakai selang 2 yang kemudian gue cabangin ke ini ya, ke kiri kanan. Tapi di situ banyak terjadi problemnya adalah selang kecil itu sering mampet. Jadi si cacing sutranya ini nggak dapat suplai putaran air, sehingga jadi sebagian lah ada yang mati gitu. Nah, jadi akhirnya saya ganti pakai selang yang agak besaran. Ini selang berapa ya, 5/16 apa masalah, lupa saya. Lalu pakai pipa. Di sini ada pipa. Nah, di situ ada pipa. Nah, sini ada pipa nih. Bisa lihat kan pipa. Nah, itu pipa. Ini pipa nih. Dari selang masuk ke pipa, kemudian distribusiin pakai selang-selang kecil. Nah, di sini pakai selang-selang kecil. Selang-selang ini gue pakai T biar nggak terlalu jatuhnya, nggak terlalu besar ya. Jadi gue pakai T dulu, sama di situ juga nih, maaf. Nah, ini di sini juga biar nggak terlalu besar jatuhnya, jadi gue pakai yang ini dulu. Nah, di sini pun gue pakai pipa itu biar nggak terlalu ini ya. Jadi kalau ada kotoran yang gede masuk, dia nggak langsung menuju pipa kecil ini. Tapi ini gue kasih space, jadi dia ngumpul di sini. Terus ini pipanya juga agak naikkan, jadi nggak terlalu di bawah banget, jadi sering sumbat gitu. Kalau di paling bawah itu sering sumbat, jadi agak nongol gitu. Jadi di situ. Nah, ini juga sama. Terus yang kedua itu, nah ini nih, coba gua ini dulu ya, gua fokusin dulu. Nah, ini ada kemarin itu kan pakai selang kecil ya, selang kecil. Nah, ini kemudian gue ganti pakai selang yang 5/16 ya, masalah 5/16 ini selang ini gue potong, gue masukin ke sini. Kenapa gue ganti pakai selang gede? Karena ketika air itu turun, air ini nih, air yang dari pompa itu turun, ketika ini tersumbat, nah ini harus ngejar pembuangannya nih.
sehingga kalau dia nggak bisa ngejar, air ini luber penuh. Nah ini gue sering, jadi airnya itu sering surut, air yang di sini sering surut jadi mati. Nah mau nggak mau gue harus ganti, gue rubah, gue pakai selang yang lebih besar lagi. Ini juga semuanya gue ganti, nih lihat, fokusin, ini gue ganti, jadi bisa, jadi gue udah nggak khawatir lagi. Khawatirnya karena kan ini gue kasih makan, lihat nih, ini ampas tahu yang difermentasi, ini ampas tahu. Jadi butiran ampas tahu itu tuh suka masuk ke ini, ke pipa ini nih, ke apa namanya, pipa-pipa ini ini, jadi sering kesumbat gitu dengan agak besar seperti ini, jadi keluar aja gitu. Kadang bukan hanya pipa ini, kadang lendir-lendir dari si cacing sutra itu tuh sering nyumbat gitu, mempersempit gitu, jadi kadang airnya itu nggak keluar, jadi ininya meluber gitu. Nah di sini pertumbuhannya itu lumayan cepet banget, lumayan cepet. Kenapa ini nggak gue bikin gede ya, karena gue mau bikin ini dulu, mau bikin trial, uji coba dulu dengan nampan ini. Gue berapa minggu sekali gue bisa panen, berapa minggu sekali, berapa hari gue bisa panen, lihat perkembangannya. Kalau emang udah cocok, udah pas, gue mau bikin yang agak besar, karena cacing sutra ini banyak proteinnya, ini sangat dibutuhin sama lobster gua. Oh ini kalau yang baby itu untuk mempercepat lobster, atau enggak nila gua untuk mempercepat gede gitu, mempercepat besarnya itu harus dikasih makan yang benar-benar proteinnya tinggi gitu. Nah oke. Nah di sini nih kenapa, nah dari sini bisa kalian lihat nih, di sini saya pakai ampas tahu, tahu, sorry, ini bukan ampas tahu, ini tahu. Pertanyaannya, tahu biasa kah? Langsung masukin, jawabannya enggak. Jadi saya bikin formula sendiri dari hasil fermentasi tahu, molase, dan M4 perikanan atau pertambakan. Nah di sini saya sudah nyiapin nih, sorry, nah aduh jatuh nih, nggak bisa di sini, nggak bisa, harus di bawah. Nah ini di sini nih, nah hasilnya gini nih. Nah fermentasi tahu ini bukan hanya sekedar untuk cacing sutra, tapi juga buat kutu air gua makanya ini. Jadi cukup dikasih gini kira-kira seminggu lagi baru dikasih makan lagi, jadi nggak tiap hari gitu. Terus formulanya apa sih? Formulanya itu tahu biasa, tahu putih yang besar-besar itu. Terus yang kedua M4 dan molase gitu. Untuk cara pembuatannya nanti bisa gue infoin di video ya, gue bikin video jadi bisa gue buat. Nah ini hasilnya begini nih, ini kayak bubur, baunya itu kayak apa sih, baunya kayak yogurt, baunya kayak yogurt nih. Nah, ini udah potongannya kemarin agak kasar, sekarang mungkin karena fermentasi ini jadi halus, jadi bener-bener kayak bubur. Nah ini diaduk juga udah kayak bubur, wanginya juga kayak yogurt dia. Nah, ngasih makannya itu seperti ini gue biasa ngasih dikit, sorry, ini gue kasih ke sini. Nah taruh di atasnya aja, juga udah cukup gitu. Taruh di atasnya juga udah cukup. Nanti dia sekitar seminggu 2 minggu dia baru habis gitu. Nanti kita kasih lagi gitu, nggak tiap hari dikasihin gitu, seminggu sekali kok.
Nah, pertanyaannya dari gue uji coba ini, kenapa harus difermentasi? Nah, itu dia pertanyaannya. Fermentasi itu mengubah satu makanan ya, itu agar menjadi protein yang lebih baik, lebih tinggi, serta mengandung mikroorganisme itu yang baik untuk pencernaan gitu. Nah, jadi ketika kita udah jadiin fermentasi, kita masukin ke dalam air ya, itu air itu nggak bau, air udah nggak bau, jadi airnya itu stabil, nggak bau, nggak beda lah sama tahu-tahu biasa kita masukin itu pasti bau. Tapi kalau udah fermentasi biasanya enggak, karena udah ada mikroorganismenya ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini kayak bubur. Untuk takarannya nanti bisa gue bikin videoin. Nah, ini selain untuk cacing sutra, gue juga pakai untuk kutu air yang kecil atau kutu air yang gede yang Dapia Magna ya. Ini gue pakai ginian, udah gue coba, hasilnya bagus banget, bener. Jadi fermentasi itu bukan hanya ini doang ya, sekedar ini, tapi juga dia juga melunakkan gitu. Jadi sebenarnya itu tuh cacing itu tuh sebenarnya makan bukan seperti kayak kita gitu makan, tapi dia menunggu hancur bahan, terus nyerap dari lingkungan sekitar, yang kemudian diolah dengan ya perut mereka lah, seperti manusia gitu ya, seperti itu. Sini tampakannya nih, nampak ini. Nah, di sini juga saya nggak hanya sekedar air yang mengalir, tapi saya pakai ini nih, ini adalah hasil memperbanyak M4 pakai kecap. Hasilnya itu nanti baunya kayak tape. Ini juga sama, mengandung bakteri ya, lactobacillus ya, Nah, bisa kalian lihat ini airnya itu makanya agak coklat ya. Ini saya kasih rutin, fungsinya itu dia untuk mengurai makanan-makanan sisa menjadi ini pakan untuk cacing itu. Misalkan dari tahu itu biasanya sisa yang terbawa hanyut, kemudian pembusukannya itu dirubah dari bakteri lactobacillus itu kemudian dijadiin makanan mereka kembali. Seperti contohnya bioflok. Kalian bisa tahu bioflok itu kan dari kotoran ikan dimakan oleh lactobacillus itu, kemudian dijadiin makanan ikan kembali dalam bentuk nutrisi gitu. Ini bisa kalian lihat. Kenapa saya pakai itu? Karena perkembangannya biar cepat ya. Kalau cuman biasa-biasa doang itu perkembangannya agak lama gitu. Sini bisa kalian lihat lah. Sini bisa kalian lihat dari inian mereka. Itu dari mereka. Dia senang. Nanti lama-lama nih tahunya ini nih kayak dibawa masuk ke bawah gitu. Jadi koloni namun pas dia taruh di atas itu lama-lama masuk ke bawah, hilang. Tapi dia di dalam koloni itu gitu. Nah, ini saya bikin ini tadinya kan nyoba ya. Saya mau nyoba selama 2 minggu itu perubahannya gimana. Ternyata
dari cacing sutra, dari kutu air gitu, itu merespon banget gitu. Jadi bagus ini buat kultur ya. Ini udah jadi bubur tuh, baunya itu tuh bau yogurt gitu, nyengat banget bau yogurt tuh. Nah, semoga di video ini buat kalian-kalian yang nyara ikan cupang yang mungkin masih bingung gitu, beli cacing sutra, bingung ngidupinnya gimana. Nah, udah pakai cara gini aja, pakai nampan-nampan kecil-kecil aja ya, yang tupperware kecil dibikin seperti ini juga udah cukup gitu, udah cukup. Itu bisa kuat selamanya lah gitu. Nah, kalau bisa saya kasih saran dikasih makan ini. Nah, ini hasil fermentasi gitu, jadi dia nggak hanya hidup tapi dia juga bisa berkembang biak gitu. Terus juga ini nggak bahaya untuk ikan cupang. Kadang kan kita kasih tahu gitu misalkan, tapi tahunya itu tuh udah busuk, udah pembusukan ke bawah ke ikan. Nah, itu mempengaruhi gitu. Kalau ini kan udah fermentasi, biarpun dia ke bawah juga pun di ikan cupang nanti terjadi fermentasi, jadi kotoran ikan cupang itu menjadi lebih baik, bisa untuk difermentasin kembali oleh bakteri ini gitu ke bawah. Nah, ini udah kayak bubur, tadi keras agak, ini sih jadi sekarang udah kayak bubur. Nah, udah saya kira untuk cacing sutra part 2 nya nih kesini. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya untuk perkembangannya itu gimana. Kenapa saya tertarik gitu untuk cacing sutra, karena cacing sutra itu banyak sekali penggunaannya untuk ikan cupang, untuk ikan-ikan air hias, ikan hias, dan ikan-ikan lainnya gitu, terutama pembudidaya ikan nila, ikan lele, dan lainnya gitu. Karena kalau kita beli sendiri itu, waduh, itu bisa kantong lama-lama jebol gitu. Kenapa enggak kita bisa ternak sendiri gitu. Nah, untuk kalian yang pengen kultur juga kutu air, kita ada videonya, nanti kita kasih linknya. Jadi caranya lebih gampang lagi, lebih mudah lagi, tanpa alat-alat yang rumit seperti ini ya. Nah, seperti ini itu saya jamin pasti kalian bisa, pasti terkultur dengan baik gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya untuk konten saya tentang foto air yang part 2 nya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk memajukan channel ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk pembaruan dari video-video saya. Oke, sampai di sini dulu konten hari ini. Salam Cundip Noom.